pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Malam masih bersama dengan Ibu Susan Ningtyas Kertopati selaku pengamat intelijen dan militer. Tadi Bu Susan menjelaskan sebelumnya bahwa sinergi ini bukan hanya sinergi tapi dengan juga harus dibarengi dengan keterbukaan informasi, begitu mungkin ya Bu ya. Iya. Antar lembaga tersebut. Antar lembaga yang memang harus bekerja sama untuk mengantisipasi aksi terorisme ini. Nah, informasi yang Ibu jelaskan tadi ini informasi berupa apa Bu isinya Bu? Ya, misalnya saja ada perkembangan yang didapatkan oleh Departemen Agama bahwa di suatu daerah itu sangat mengkhawatirkan tingkat radikalismenya dan intoleransinya itu tinggi gitu ya. Nah, itu langsung diinformasikan, disampaikan kepada mungkin ke Polri atau ke Badan Intelijen Negara ya. Badan Intelijen Negara itu kan sebagai koordinator lembaga-lembaga intelijen di Indonesia. Nah, itu kan di bawahnya itu kan ada BAIS, ada Baintelkam, juga ada di imigrasi dan lain sebagainya. Nah, itu harus terkoordinasi dengan baik. Kalau saya lihat sih Badan Intelijen Negara sih sudah bagus ya. Di bawah kepemimpinan Profesor Budi Gunawan ini sudah sangat bagus dan melakukan koordinasi dengan baik. Tetapi sampai hari ini memang dalam penanganan terorisme yang masih agak kelihatan kurang melakukan koordinasi dengan baik itu adalah kementerian dan lembaga. Karena masyarakat itu berpikir bahwa terorisme itu hanya urusan Polri, TNI, Badan Intelijen, dan tidak berpikir bahwa itu juga adalah urusannya masyarakatnya sendiri, juga kementerian dan lembaga tadi. Nah, hal lain adalah bagaimana masyarakat itu menumbuhkan kewaspadaan, Mbak Sandra. Dulu ketika saya masih jadi anggota Komisi 3 DPR, tahun 2009, itu kan aturan bahwa ada tamu baru di sebuah wilayah itu harus melaporkan diri itu dihapus. Itu semestinya dihidupkan kembali. Dan masyarakat harus mulai waspada apabila ada yang mencurigakan tetangganya. Misalnya mencurigakan tuh orangnya melakukan hal-hal yang aneh atau tidak pernah bersilaturahmi, lalu kemudian sering membawa alat-alat yang mungkin ya kita curigai, harusnya segera melapor kepada pihak aparat keamanan. Dan pihak aparat keamanan apabila ada masyarakat yang melapor juga jangan cuek ya, jangan mengabaikan. Jadi memang harus ada sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan untuk melakukan pengamanan kepada wilayah gitu. Oke, betul sekali ya Bu ya. Jadi bukan hanya aparat, lembaga, kementerian, tapi masyarakat juga harus lebih aware dan lebih peka. Betul. Lagi pula kalau menurut pandangan saya, alangkah baiknya ada penertiban ulama ya, ustadz ya. Ini di agama Islam ya misalnya. Jadi jangan biarkan para ustadz, ulama itu menyebarkan kebencian. Lalu seringkali ya ada di beberapa masjid itu, mohon maaf ya, kadangkala mengajarkan seperti halnya tanda kutip membunuh dan lain sebagainya. Tidak ada di dalam sebuah agama apapun itu orang diajarkan untuk membunuh makhluk yang lain ya. Juga di agama-agama yang lain ya, misalnya seperti mungkin ada pendeta yang radikal dan lain sebagainya, itu juga harus diwaspadai gitu. Nah, ini adalah tugasnya bagaimana Kementerian Agama bekerja sama juga dengan Kepolisian RI ya untuk mengendalikan hal-hal tersebut gitu. Dulu kan pernah digagas agar ada sertifikasi ulama ya, tetapi kan terus bergejolak ya, tetapi mungkin bisa dicari cara yang lain sehingga betul-betul orang yang memberikan khotbah di masjid gitu, khotbah juga di gereja atau di tempat-tempat ibadah yang lain juga mengajarkan cinta kasih, hidup damai dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai masyarakat juga terasa adem ayem gitu loh, aman, sejahtera, tidak takut lagi ada bom dan lain sebagainya begitu, Mbak.
Betul, betul sekali, Bu. Nah, juga menurut Bu Susan, apakah aksi teror kali ini dikategorikan Islamophobia juga? Kalau menurut pandangan saya begini, memang kan pemerintah mengatakan bahwa tidak ada sangkut paut pemboman ini dengan agama. Mhm. Tetapi ini kan zamannya perang kognitif, perang pemikiran. Bagaimana tidak langsung publik itu berpikir ke arah situ, yang dibom adalah gereja pada saat mau ada Paskah. Betul. Dan yang mengebom itu mohon maaf kan memakai bugot ya memakai Atribut. atribut agama tertentu ya. Lalu kemudian dikatakan tidak ada kaitannya dengan agama. Nah, ini kan seharusnya diteliti lebih lanjut, diselidiki lebih lanjut. Ini yang melakukan pengeboman, agamanya apa? Itu pertama. Lalu kemudian mengapa dilakukan juga di gereja? Dan satu hal lagi, jangan selalu melulu kalau ada pemboman itu larinya ke ideologi. Sisakanlah sedikit. Saya sebagai pengamat intelijen ya, di dalam analisa intelijen itu harus menyisakan 25% atau 30% hal yang terkait dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, ataupun pendidikan. Ya, jadi kita juga bisa tahu apa penyebab yang sesungguhnya, core problemnya apa, embrionya apa. Apabila kita buru-buru menyampaikan kepada publik, oh ini jaringannya jaringannya ini kaitannya ini adalah sel ini terkait dengan sel itu yang mengebom ini itu ya. Ini kan seperti publik disuguhkan dengan apa? Seperti disuguhkan sebuah film terorisme ya. Jadi yang kita harapkan apa? Penelitian atas sebuah kejadian itu bukan hanya kejadiannya pada hari itu saja, tetapi core problemnya itu apa, sehingga jangan sampai terjadi lagi. Kan seringkali dikatakan bahwa terorisme itu embrionya adalah kemiskinan atau kurangnya tingkat pendidikan. Tetapi kalau kita lihat secara universal, yang melakukan bom itu atau yang melakukan terorisme itu belum tentu itu orang miskin atau tidak berpendidikan. Di Malang, Dr. Azahari, itu seorang dokter ya, orang pinter, juga mapan ya kehidupan ekonominya, kok ya jadi teroris. Lalu terjadi di Amerika, terjadi di beberapa tempat di dunia ini, juga mereka berpendidikan dan memiliki kehidupan yang baik pada tingkat ekonomi. Kok melakukan hal itu? Nah, itu yang harusnya BNPT dan KL tadi, serta kepolisian, Badan Intelijen, dan juga TNI itu duduk bersama. Ini sebenarnya yang menjadi core problemnya ini apa? Gitu. Betul. Kan variabelnya macam-macam, Mbak Sandra. Indikatornya ketika meneliti juga banyak begitu. Sampai ke urusan pribadi. Ketika seseorang melakukan teror, lalu ditentukan bahwa dia lone wolf. Mungkinkah itu lone wolf tanpa ada afiliasi dengan pihak-pihak yang memang intoleran dan radikal? Saya rasa itu harus diteliti lagi. Kalau tidak, apakah ada urusan pribadi dia dengan pihak yang dikenakan bom itu? Gitu. Kan banyak gitu. Jadi variabelnya itu jangan hanya ideologi saja begitu. Maksud saya. Jadi kita dapat menemukan sebab yang utama mengapa terjadinya terorisme itu gitu. Betul, Bu Susan. Itu yang paling sering, mohon maaf Mbak Sandra, ini perlu saya sampaikan. Yang paling sering diabaikan itu adalah hal pribadi, masalah pribadi. Dianggapnya bahwa seseorang melakukan tindakan yang menakutkan, dia sampai dia meledakkan dirinya, itu pasti ideologi. Pasti ada jaringan ini, jaringan itu. Kenapa tidak disisahkan 10% deh? Ya, itu ada masalah pribadi. Dengan tempat yang dibomnya itu, gitu. Kan itu harus masuk ke dalam full bucket. Dalam intelijen itu ada namanya pengumpulan bahan keterangan, full bucket. Ini dalam keranjang keterangan itu harus ada hal itu, gitu.
Betul, Bu. Nah, juga kan, memang yang selama ini, apa namanya, yang memunculkan aksi-aksi teror ini adalah, berlatar belakang dari jemaah-jemaah yang tadi, salah satunya Ibu sebutkan JAD, kemudian ada lagi jemaah-jemaah yang lain. Nah, kemudian apakah memang sulit untuk bisa, apa ya dibilangnya, membubarkan, organisasi-organisasi yang memang radikal seperti ini, Bu? Ya, sel-selnya kan sudah tumbuh dan Mhm. itu sudah kemana-mana. Nah, itu untuk memutuskan sel tersebut kan tentu perlu kerja besar, merupakan suatu PR yang besar. Kalau disebut Islamfobia, saya rasa mungkin tidak bisa lalu semata-mata dikatakan demikian, Mhm. karena memang apa orang toh juga berpikir bahwa tidak semua orang Islam itu berkelakuan seperti itu. Nah, betul. Karena agama Islam sendiri mengajarkan hidup yang damai, mencintai. Nabi Muhammad SAW kan juga sangat mengajarkan cinta kasih kepada sesama, bahkan hewan dan lain sebagainya begitu. Jadi dalam hal ini saya yakin ya, orang-orang sekarang kan juga sudah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, cerdas ya, Semoga tidak akan ada lah hal seperti itu. semoga saja ya, Bu. Nah, juga kemudian ini kan malah menjadi, bumerang untuk, muslim tentunya, karena seringkali, sering disudutkan bahwa muslim ini tidak toleran dan lain sebagainya, begitu kan, Bu, ya. Jadi image muslim kurang toleransi dan lain sebagainya itu, justru apa namanya, penyebabnya salah satunya dari, eee, tokoh-tokoh yang mungkin mempengaruhi, teman-teman di sana yang sehingga bisa melakukan aksi teror. Nah, apakah mungkin menurut, Bu Susan, sebagai pengamat intelijen dan militer ini, tokoh-tokoh di belakang, organisasi-organisasi yang radikal ini memiliki kepentingan-kepentingan tertentu sehingga dia, apa namanya, memunculkan aksi-aksi teror seperti ini? Ya sangat mungkin, makanya tadi saya bilang kan sama Mbak Sandra, bahwa kalau meneliti, menyelidiki kasus terorisme ya, itu jangan hanya langsung lari kepada ideologi. Hmm. Sisakan 25%, 30% itu masalah politik, Oke. ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi Hmm. probabilitasnya tuh ada begitu. Mhm. Bahwa yang namanya terorisme itu hanya digunakan, hanya alat Alat, untuk betul. mencapai tujuan. Itu bisa saja terjadi Hmm. begitu loh. Jadi kan kita juga harus jangan hanya menuju di situ saja Betul. begitu. Begitu, Mbak. Betul. Nah, Bu Susan, apakah di Indonesia sendiri, ini sudah maksudnya penelitian berkaitan dengan terorisme ini sudah sampai sejauh itu atau belum? Banyak sudah penelitian dilakukan ya, um, oleh universitas ya, oleh lembaga-lembaga agama ya, juga di berbagai kementerian dan lembaga, tetapi sampai hari ini itu masih menjadi macan kertas kalau menurut saya. Hmm. Karena implementasinya itu ya tadi itu saya bilang sih menurut saya masih kurang koordinasi yang baik satu dan lainnya, dan tidak ada tukar menukar informasi yang juga baik sehingga dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan seksama begitu. Karena kalau misalnya kita lihat juga ya dalam penyelesaian ini mungkin perlu juga diketahui oleh pemirsa Badar TV ya, bahwa dalam penanganan ini proses penanganan terorisme ini kan implikasi hukumnya itu ya sekarang ini kan terlihat memang hanya dilihat sebagai kejahatan publik, bukan kejahatan negara, sehingga yang menangani itu fokus oleh Polri. Padahal kalau ini kejahatan negara seperti mengancam presiden dan simbol-simbol negara, itu yang menangani adalah militer, itu TNI. Juga kalau kita lihat rezimnya, rezim senjatanya, apabila senjatanya itu konvensional yang digunakan oleh teroris, itu yang menangani ya masih polisi. Tetapi kalau udah senjatanya pemusnah massal, itu yang menangani adalah militer, begitu Mbak.
Jadi memang dalam hal ini pembedaan-pembedaan itu yang harus diketahui dan diterapkan karena ini universal. Secara universal, militer juga menangani terorisme. Gitu. Betul, sepakat. Oke, baik Bu Susan, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita, tapi kita harus jeda lagi sesaat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.